Dia bisa menghilangkan hujan, bisa menghilangkan juga suara-suara belakang, tapi nggak bisa menghilangkan dosa. Tobat. Kita kasih solusi. Dulu tuh Ana sama Reda sempat bikin kita di Bandung ya, yang namanya kayak workshop antara Reda videonya, Ana audionya. Oke. Nah, Ana sempat dalam workshop itu memutarkan beberapa audio. Beberapa audio dari kajian-kajian Ustadz. Ada beberapa audio. Nah, Ana pengen penonton itu coba menurut kalian, yang menurut kalian bagus suaranya yang mana? Oh, jadi dipaparkan dulu itu. Tujuannya apa? Kalau dalam audio kita harus dalam satu definisi dulu. Menurut kita audio yang bagus tuh yang ini atau yang ini atau yang ini. Ternyata kan berbeda pendapat. Iya. Ada yang bilang suaranya ngeruang yang bagus, ada yang pecah dibilang bagus. Nah, jadi kita samain dulu persepsinya. Audio yang bagus itu yang seperti apa? Apakah yang ada suara ruangnya? Apakah yang volumenya tinggi? Yang kayak gimana? Dan kebanyakan memang salah karena persepsi orang tuh tentang audio yang bagus tuh ternyata beda-beda. Oke. Gitu. Nah, terakhir baru dikasih tahu jawabannya ini gini. Kenapa yang ini bagus? Kenapa yang ini jelek? Gitu. Kenapa orang yang memilih suara audio pecah tuh bisa dibilang bagus? Karena mungkin mereka terbiasa mendengar misalnya di kajian atau di masjid pecah pun mereka bilang ya seperti inilah suaranya, tapi ternyata bisa lebih bagus. Oh, behavior, karena kebiasaannya begitu. Kebiasaannya. Nah, dari situ baru dikasih tahu nih yang bagus tuh yang kayak gini nih. Jadi kalau kita punya audio, kita harus tahu tujuannya kita ngejarnya kayak gimana. Sama kayak kita kan jadi video mau di grading, harus ada referensi dulu dong. Iya. Yang ini nih kita kejar yang kayak gini. Iya. Nah, audio pun juga ini juga khusus buat orang-orang yang suka bikin podcast, terus kajian-kajian di masjid. Kalian harus tahu dulu suara yang bagus itu seperti apa. Baru kalau udah tahu, oh ini suara yang bagus gini, nah kita kejar yang kayak gitu. Kalau dulu kita di musik ada juga faedahnya kalau mau mixing dengerin dulu mixingan orang lain. Iya benar. Nah, iya. Dulu Simon. Di Cibubur. Iya. Nah, jadi dulu, tahu tuh. Gue pengen seperti ini, baru dikejar ke sana. Nah, setelah masuk ke audio ternyata Ana pikir cuma ngerjain vokal 4 biji maksimal harusnya lebih gampang. Ternyata enggak. Ternyata lebih susah gitu karena salah satunya kayak gini, kita ngobrol duaan ya. Iya. Suara kalau antum enggak ngomong tapi bisa nangkep mic Ana di situ. Jadi kalau misalnya dalam 2 audio otomatis masuk suara Ana yang direct sama yang ruangannya. Iya. Nah, jadi ada suaranya ngeruang gitu. Oh, bocor. Bocorannya istilahnya. Tuh masuk. Itu banyak sekali di podcast tuh yang seperti itu, apalagi PR kalau udah mulai 4 orang. Ditambah hujan lagi gitu, maksudnya itu repot lah gitu. Bener. Oke, ini menarik nih ya. Ini catat teman-teman ya para konten kreator. Kalau studio juga akan menjadi dampak yang signifikan nggak ketika memang sangat ya? Sangat. Gimana pun juga kita punya konsep kalau di dalam audio. Kalau yang masuk sampah keluar sampah. Dalam arti kebagusan audionya ya. Jadi kalau masuknya juga udah rada-rada jelek, keluarnya juga nggak akan jauh beda. Walaupun udah di mixing sedemikian mungkin, tapi kalau audio dasarnya udah bagus bisa diapa-apain sih intinya ya. Tapi ada pun juga solusi kalau audionya memang misalnya satu tadi kita bilang ada suara back noise ya, kayak suara jalan, suara hujan, suara orang-orang ngobrol di belakang itu memang bisa hilang juga. Nah, gimana cara ngilangin ya? Kan udah satu-satu ya kita obrolin ya. Ke mixing. Ini catat deh. Ini buat kalian yang taping ya. Sebenarnya bisa diaplikasikan untuk live, tapi sama kalau kita mau bikin kajian di masjid, kita harus cek sound. Mau nggak mau. Ana beberapa kali sih ngebantuin ikhwan di masjid. Harus dicobain dulu suaranya karena nggak tahu suara ustadznya segede apa, kerasnya seperti apa, ekinya. Jadi kadang-kadang yang cek soundnya tuh gini, Assalamualaikum. Udah aja, ustadz masuk, udah ngepick itu langsung. Ya. Jadi sempat beberapa kali kalau nggak salah di Nurul Iman sama ada satu di Bintaro, Ana coba praktekin apa yang dulu ilmu di audio, coba dipraktekin di situ. Jadi dicobain dulu. Nah, tools yang paling jarang dipakai oleh orang itu adalah kompresor, equalizer, ya seperti hal-hal seperti itu, denoiser, de-esser, itu semuanya ada di mixer ataupun di audio aplikasi. Oh, di software tuh ada ya? Ada. Nah, misalnya pakai apa? Premiere Pro. Premiere Pro atau kalau audio misalnya bisa Audition. Di Audition atau di Logic atau di Pro Tools. Tetap Anda kalau ngerjain podcast di Logic ataupun di Pro Tools karena toolsnya profesional untuk ngeditnya di situ. Yang pertama ketika kita terima audio pastikan dia nggak pick kan ya, kalau kayak gini nih bagus nih. Dan mungkin kalau antum orang broadcast pasti tahu dong standar audio tuh harus di berapa dB sih gitu. Iya. Karena kalau kita lihat di YouTube ada yang kekecilan, ada yang kegedean, nggak ada standarnya. Nah, kayak di Rabanians kita cobain untuk setiap kajian
volumenya stabil segitu. Oke. Masteringnya lah gitu ya, masteringnya gitu. Oke. Nah mungkin yang pertama harus diperhatikan adalah equalizer. Kadang-kadang gini, tujuan kita masang mic. Nah kita lihat dulu dong dari itu suara aslinya kayak gimana. Oh kayak gini. Ketangkep di mic-nya kayak gimana. Oh ternyata jauh. Nah kita coba eki. Hasil yang direkam ini harus targetnya adalah ya ini segini, suara derinya. Okay. Jangan lebih cempreng, jangan lebih tebal, tapi naturalnya dari itu seperti apa. Karena pasti mic nangkapnya beda dong. Iya gitu. Betul. Karena ada beberapa ustadz yang kok suara gue misalnya di kajian jadi kayak yang cempreng ya. Iya. Di monitornya. Di monitornya kayak nggak enak gitu. Dan biasanya kita tahu kalau orang perform terus hasilnya bagus, percaya dirinya akan naik. Iya itu gitu. MC biasanya kayak gitu tuh. Jangan sampai juga ustadz jadi misalnya suaranya cempreng, apalagi kalau noise atau ada banyak gangguan, ngikok lagi di tengah jalan tiba-tiba noise, kan terganggu ya. Kajian tuh kayak gitu tuh terganggu banget. Yang kayak gitu bisa ngedropin mood ustadznya atau orang yang performnya juga pasti akan terganggu. Nah jadi yang harus diperhatikan nomor satu gain staging. Jadi kalian harus tahu nih kayak misalnya kalau kita tahu audio itu ada hijau, ada kuning, ada merah. Nah kalian harus tahu range-nya ustadz ketika dia ngomong paling tinggi di mana dan paling rendah di mana. Karena kadang-kadang kalau beliau ngomong pelan nggak kedenger, atau kadang-kadang kalau kita gedein peak kalau pecah. Nah. Jadi ada yang namanya sweet spot sih, kita harus cari tahu. Itu hardware-nya? Enggak, itu kita bisa praktekin di dalam setiap mixer tuh ada kompresor, ataupun di Adobe juga ada kompresor. Kita cari titik poinnya di mana kompresor kan fungsinya gitu, mengecilkan suara yang kegedean dan menggedekan suara yang kecilkan. Jadi dia normalize ya. Iya. Oke. Tapi harus dicari tahu titik di mana dia nikmat dan stabil. Jadi ketika dia ngomong pelan stabil, ketika kita tinggi itu stabil. Nah, itu otomatis kita harus ya kayak dulu sama Reda kita workshop setelan rasionya berapa, thresholdnya berapa, input outputnya. Itu butuh waktu yang lama sih untuk, dan ini nggak bisa satu preset untuk semua ustadz, nggak bisa. Pasti beda-beda. Bahkan satu ustadz yang sama pun juga di saat yang berbeda pasti beda hasilnya. Hatta gitu. Dia sama settingannya kadang suka berbeda juga. Nggak ada, nggak bisa. Masya Allah ini daging banget nih. Ini kalau dibuka kelas mahal loh ini loh. Nah terus itu batasnya di mana? Di kuning sebenarnya gini, ini masih menjadi perhelatan nih. Di hijau, ini kita ngomong audio ya. Apa sih gainnya kali ya? Gain staging. Gain staging ya, kan paling atas tuh nge-pick merah tuh. Hijau, kuning, merah. Aneh nangkapnya apakah di kuning aja? Takutnya kalau di hijau, mentok di hijau tuh udah masih kekecilan. Kan sementara ada yang namanya kompresor sama gain booster, jadi kan bisa diangkat lagi. Atau memang dari awalnya, Kang? Yang pertama kunci tadi awal. Dari awal mulailah dulu dari yang hijau ke arah kuning-kuningan lah gitu. Jangan kalau kuningnya muncul nggak apa-apa? Nggak apa-apa sedikit. Jadi awalnya ketika kita pasang mic segitu aja dulu. Baru setelah itu kita pasang namanya kompresor untuk menstabilkan suara-suara yang lebih pelan dan pastikan dia nggak sampai peak. Biasanya nanti kedengaran tanpa kita lihat grafiknya pun juga di sini udah kedengaran. Ustadz pas ngomong pelan, jadi enak. Pas kenceng nggak pecah. Kadang-kadang kan kita tahu kalau dinamika orang yang berbicara tuh kalau udah kajian naik turunnya luar biasa. Habis kompresor pasang eki, samain karakter suara ustadz di speaker dengan karakter suara ustadz aslinya. Jangan cempreng, jangan ada juga orang yang sampai ketebelan. Ada juga sampai feedback nyetel gitu ya. Jadi itu yang Ana sering dengar di kajian secara offline itu ketika ngomong suka ada suara feedback sih. Aduh. Itu sebenarnya mengganggu. Tapi karena orang itu awam, nggak tahu feedback. Jadi taunya ya emang audio tuh gitu. Karena kita nggak membiasakan menyajikan audio yang bagus. Jadi akan beranggapan bahwa audio tuh seperti itu gitu. Memang harus naik sih standarnya gitu. Iya dong. Apalagi kan kalau mau bikin konten sekarang tuh harus sudah ya muslim ayo dong. Iya. Iya kan jangan suara gaung lah direkam. VO-nya jadinya gaung apa segala macam. Tapi kalau ngilangin efek hujan tadi tuh nanti itu terakhir. Waduh, di teaser lagi nih mantap. Jadi ada kompresor tadi. Jadi misalnya kalau antum punya satu channel untuk audio, misalnya katakan ini Derry gitu. Derinya yang pertama misalnya kompresor dulu, pastikan suaranya stabil. Kedua equalizernya, tujuan equalizer untuk menyamakan dengan suara aslinya, sumber aslinya. Udah gitu di-eser, pastiin suara kita tahu kalau vokalis biasanya suka pakai di-eser, kalau bilang S biasanya tajam. Iya, ini apa? Tajam, sakit. Pasti terus cari frekuensinya tuh. Tiap orang beda-beda S-nya tuh. Antum biasanya misalnya bilang S di frekuensi 7.000, mungkin dia ngomong S di 8.000. Beda-beda orang-orang tuh gitu. Jadi cari tahu. Dan biasanya kalau sound engineer akan, kalau misalnya langganan terulang-ulang sama Derry atau sama Reda gitu. Jadi dia tahu ditulis Reda S-nya di sini. Terus Derry atau enggak ustadz ini frekuensi
S-nya di sini ditulis supaya mempercepat ke depannya kerjanya. Oke, di blocking channel ya? Iya, istilahnya begitu kan. Kalau kita cek sound tuh kayak gitu. Iya. Setelah di eser, biasanya kita masang yang namanya limiter supaya stabil antara MC, terus kajian ustadz ataupun nanti penanya semuanya stabil suaranya. Ini hardware limiter ini? Enggak. Jadi di software semua? Bisa software, bisa hardware. Jadi ini bisa diaplikasikan ke dalam acara taping atau acara kalau live. Karena kan biasanya gini, kadang-kadang suara penanya kecil, suara ustadz besar, suara MC kecil, nggak stabil aja sih intinya. Cuma kita pengen bersih. Dan biasanya audio yang bersih itu pasti nggak akan ada yang muji, wah ini audio bagus sekali, nggak. Ketika dia bagus, semua orang akan diam. Ketika jelek, dia komplain. Ini pecah nih, gitu. Jadi, bener. Jadi dulu itu waktu zaman kita di audio engineer itu nggak mungkin akan mendapatkan pujian hasil yang bagus, karena memang seperti itu harusnya suara gitu. Ya kan? Kalau Anda dengar antum bicara, ya seperti ini suaranya. Iya. Emang kayak gitu. Tapi kalau suaranya tiba-tiba jadi cemprek kok gini sih? Ketika jelek akan dihina. Ketika bagus memang seharusnya seperti itu. gitu. Jadi itu. Nah, beres dari DSR terakhir tadi limiter tadi buat nyamain semuanya. Jadi nge-masterin semua audio yang ada. Nah, yang terakhir kalau tetap setelah audio ini setelah diaplikasikan, tetap masih ada yang namanya noise dari kabel, ada suara hujan segala macam. Antum bisa cek di websitenya namanya Akon Digital. Boleh dibuka nggak? Boleh dibuka. Ini penasaran nih. Akon Suite. Soalnya biasanya kalau udah kegabung sama efek hujan apa segala macam tuh udah bete tuh, karena dia udah ke-mix sama ininya. ACON. Coba buka ACON Digital. Oke, itu akondigital.com. Coba ini. Coba. Ini? Iya, ini. Ini Kang, software. Professional Audio Editing, Restoration dan Mastering. Ini anak pakai juga di Rabanians untuk menyelesaikan masalah-masalah banyak gitu, karena lagi syuting kan ada aja tuh. Ini kalau nggak bukan. Ini subscribe gitu langganan atau beli putus? Ini beli putus. Beli putus ya. Beli putus. Ingat, harus kalau emang bayar, jangan lo crack-crackan gitu loh. Zaman dulu ya. Iya, dia kalah-kalin lagi nih. Nah, ini yang restoration ini tadi anak pakai yang itu untuk dia bisa menghilangkan hujan, bisa menghilangkan juga suara-suara belakang, tapi nggak bisa menghilangkan dosa. Tobat. Ngapain begini ya? Cuma ini gitu, maksudnya kalau butuh ini tuh khusus plugin untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada masalah gitu. Bukan mempercantik audio, tapi menyelesaikan masalah. Gitu. Tapi ini kan nggak mungkin one click kan? Nggak. Nah, terus dioper-oper kemana tuh biar audionya clean lagi? Jadi bagusnya itu si Akon Audio dia punya feature. Ketika kita punya audio, dibiarkan dia jalan, jadi nanti si pluginnya akan mendetek sendiri noise yang ada. Sekali jalan dia ngedetect audionya apa aja, nanti putaran keduanya hilang. Tapi dia mempelajari secara spesifik frekuensi sama gangguan-gangguan audionya. Oh, cara kerjanya begitu. Cara kerjanya seperti itu. Abis ini kayaknya Kang Uki akan terima endorsan dan ini nih Reda cuan lagi nih kayaknya masuk nih para ini kan apa sih software gini. Ngerapet nih abis ini nih. Ini sangat kepake kalau buat podcast ya. Apalagi kalau pembicaranya lebih dari 2 bisa sampai 4 orang, otomatis pasti ada perbedaan jarak kan, otomatis jadi audio itu kayak ngegeser gitu. Kenapa? Karena kan antum menangkap suara ruangan saya gitu, ini direct. Ini antum berarti ada jarak kan. Jadi secara audio kalau antum zoom itu audio itu pasti kayak Iya. Dia nggak pas gitu ya. Nggak pas sama kita. Kenapa ya? Bukan delay lo ya? Enggak. Jadi ibaratnya gini. Ini mic direct, ini mic room. Oh, bocornya itu ada beberapa milisecond. Nah, kalau udah ada 4 itu PR. Si ini masuk ke sini, si ini masuk ke sini, si ini masuk ke sini. Harus dicocokin. Berarti zoom sampai ini banget biar cocokin. Sebenarnya sekali jadi klik itu udah oke. Frame per secondnya jadinya enak ya. Nah iya, makanya mungkin dulu juga banyak sekali orang video yang ketika nerima audio tuh kadang-kadang ini kok nggak sync ya video sama audionya, kadang-kadang kecepatan, kadang-kadang kelambatan gitu. Nah, itu mulai dari sample rate-nya ngaruh, mulai dari itunya pun juga ngaruh. Siapa yang akan menjadi patokan jarak antara 4 orang ini, yang menjadi patokan utamanya mic yang mana gitu. Jadi ini konten kreator yang di bidang podcast harus perhatiin nih. Soalnya banyak juga kita dengerin podcast. Ya begitu, suaranya nggak clean, nggak cocok, nggak synchronize apa segala macam. Sering banget, sering banget nonton beberapa kajian yang memang kadang-kadang masalahnya sangat basic di audio. Mulai dari pecah itu udah sering banget lah kalau pecah ya gitu. Bener. Terus ya itu ketika ustadz ataupun pembicara ngomongnya pelan, kok
tenggelam, tiba-tiba naik. Nggak mungkin FOH-nya, nggak mungkin. Ini kayaknya lagi pelan nih, nggak mungkin gitu kan? Nggak mungkin ya. Itu yang otomatis ngegerak si feedernya itu. Nah tadi itu yang geraknya si kompresor. Ketika kompresor itu udah menstabilkan suara yang pelan atau yang tinggi kan, otomatis lu stabil di situ suaranya, kurang lebih berapa dB dinamikanya dikecilin kan. Kompresor itu fungsinya mengecilkan dinamika. Lu nggak akan jauh daripada -2 atau +1. Segitu-gitu aja gitu. Jadi dari biasa orang yang ngomong pelannya gini gitu ya, dan dikecilin jadi ngomongnya segini. Nanti orang pembicara kedua juga segini, stabil semuanya. Oke, Icon Digital itu berapa Kang? Langganan per bulan apa berapa? Enggak, dia sekali beli putus berapa ya, 2 juta. Enggak tahu lah antara 2 juta. Putus kayak Envato ya. Envato juga putus ya. Nah, tapi itu dapat sekali suite itu mendapatkan 5 plugin ya. Restorasi, terus juga noise floor, kalau nggak salah ada EQ-nya, ada beda-beda, dapat 5 plugin. Tergantung masalahnya apa di audio, nanti dimasukin plugin yang itu. Oke. Gitu. Daging. Harus tahu soalnya begini-begini. Ada lagi nggak kira-kira tips buat teman-teman kan dari sudut pandang audio engineering nih, Kang Uki nih? Ini yang satu juga masukan buat para orang yang ngelakuin audio. Nanti kalaupun di kajian ataupun di podcast, pastikan untuk mematikan yang namanya frekuensi 80 ke bawah tuh ada tombol tuh di mixer, matiin aja. Oh bukan justru malah dinyalain ya? Enggak, manusia itu suaranya insya Allah dari 100 ke atas. 80 tuh instrumen antum. Oh bass. Gitu ya. Kita bass zaman dulu basis ya kan? Iya. Kalau bass itu frekuensinya 80-60, kita nggak pakai. Tapi kadang-kadang kalau di kajian suka dinyalain, jadi ada suara kalau kita dengar di kajian tuh ada suara noise. Iya. Noise floor. Tutup aja. 80 ke belakang. Tutup. Frekuensi 500 itu frekuensinya kaleng kayak orang ngomong. Kalau orang ngomong kayak gini. Nah, itu frekuensi 500. Jadi kalau 500 potong. Udah pasti manusia nggak begitu kepake kalau 500. Oh, ini detail banget nih. Frekuensi. Phantom gitu gimana? Perlu nggak sih? Kalau Phantom tergantung mic. Dia Phantom tuh sebenarnya kan dia kayak ibaratnya baterai untuk mic tertentu gitu. Jadi Phantom itu hanya sebenarnya ngeluarin listrik untuk mic yang nggak jalan. Jadi itu mah beda mic. Ada mic yang butuh Phantom, ada yang enggak. Ada yang enggak. Sound card. Ini kita bedah aja satu-satu nih. Nih penasaran banget deh. Sound card tuh ada bisa langsung colok gak sih? Kadang orang-orang bikin konten tuh kadang harus hardware lagi dong, gua beli sound card lagi. Ada beberapa misalnya orang yang suka pakai mic tempel tapi alat rekamnya adalah misalnya kamera. Kenapa hasil dari kamera sama sound card pasti beda? Karena tiap sound card itu punya dynamic range yang berbeda-beda. Ada kamera di volume tertentu udah peak. Dia yang namanya headroomnya tuh pendek, kecil. Headroom tuh kalau kita lihat itu tuh dari yang paling kiri ke atas yang gituan volume itu headroom. Bukan berarti dalam digital itu kelihatannya panjang terus dia panjang, enggak. Oh bukan gitu bacanya. Gitu. Kadang-kadang kita bilang langsung peak. Headroomnya pendek, tapi ada juga headroom yang tinggi itu adalah ketika kita udah teriak dia masih segini volumenya. Bukan masalah naikin gain ya. Jadi maksudnya si sound card ini bisa fungsinya selain dia menghasilkan audio yang bagus, tapi ketika headroomnya tinggi dia bisa kenceng tapi nggak pecah. Gitu. Memang harus dicobain karena Anda beberapa kali pakai sebenarnya kan sound card itu adalah convert dari audio yang bukan digital, analog to digital kan. IO to output to input to output tuh dalam arti dari audio analog ke digital dan digital ke analog. Kenapa ada audio tuh yang harganya 2 juta tapi ada juga yang dulu misalnya sampai 20 juta, bedanya apa sih gitu. Otomatis akan kerasa sih kalau antum udah benar-benar ngerti yang namanya equalizer, kompresor segala macam, itu akan kerasa ternyata dengan sound card yang ini nggak bisa gini gitu. Tapi alhamdulillah kalau di audio kita untuk podcast aja nggak butuh sound card yang sampai puluhan juta karena dengan kayak Focusrite yang 2 juta, 3 juta kayaknya insya Allah itu udah aman kalau untuk kita seperti ini gitu. Nah, budget gimana nih buat pemula nih Kang nih? Maksudnya kalau mau bangun buat bikin podcast kira-kira kalau bikin studio kayak gitu kan belum beli ininya gitu ya. Di luar kamera deh, di luar kamera. Nah, kemarin banyak yang kejebak gini gitu. Kesannya tuh kalau audio sekarang tuh harus pakai mixer, tapi ternyata enggak gitu. Enggak harus juga punya mixer gitu. Karena kadang-kadang kita pikir kalau kita ngerjain audio harus punya mixer. Iya. Apa ini? Hand recorder? Kalau Ana sekarang jadi kan kita udah mulai digital ya. Jadi segala sesuatu bisa dioperasikan di dalam komputer sampai mixer pun juga. Dengan kita punya sound card, kita tinggal buka aja kayak Ana bocorin maksudnya setelan di Rabanians. Boleh. Udah nggak pakai mixer, jadi kita pakai sound card.
langsung pakai Logicnya otomatis itu jadi mixernya. Tapi mesti Mac dong. Logic iya. Iya. Kalau enggak Windows. Kalau Windows ada namanya ya, kalau mau gratis tuh ada namanya Reaper gitu nggak tahu. RIPPER. Kalau nggak salah Reaper. Tapi kalau mau profesional untuk ngedit paling enak memang pakai Pro Tools. Untuk ngedit kajian tuh enak, motong-motong segala macamnya gitu. Jadi di Rabanians itu pakai sound card 8 channel, 4 itu adalah 2 Ustadz sama 2 adalah untuk MC-nya. Semua masuk dalam satu Logic, masing-masing channelnya. Kadang-kadang keterbatasan di kamera adalah kita mungkin masuk hanya stereo atau satu channel. Otomatis kalau Ana ngasih equalizer di channel sendiri, antum ke bawah. Equalizernya ngikut. Iya. Nah, sedangkan masing-masing audio butuh prosesor masing-masing gitu. Jadi sebelum beli sound card pastiin dulu yang bicara nanti berapa orang. Ada juga beberapa yang tiba-tiba beli mixer 16 channel, 32 channel, mubazir. Jadi pastiin dulu sesuai dengan target digital itu. Jadi kalau Ana saranin buat yang pemula beli sound card, kalau yang bicara 2 orang ya 2 orang aja. Antum coba edit di komputer karena zaman sekarang pun juga sound card yang itu bisa dipakai buat live di kajian offline. Karena latensinya sekarang udah sangat-sangat, latensi itu jarak yang dibutuhkan untuk merubah analog jadi digital ke analog. Cepat sekarang udah cepat. Udah cepat ya? Zaman dulu kita awal-awal jreng baru misalnya. Iya gitu. Terlambat. Kalau sekarang udah bagus. Jadi saya saranin sih itu sih. Sound card aja udah nggak usah pakai mixer sih sekarang sih. Dan lebih memudahkan dalam memasang equalizer, kompresor segala macamnya lebih oke. Gitu. Nih ngeri komplit. Sekian lama kita bertemu, taunya ternyata di balik ini perdagingan keluar. Zaman-zamannya kita satu label. Hah? Sekarang panggilannya udah nggak ada lagi. Nyaman nggak kalau dipanggil sekarang Uki X Noah? Nggak tahu, akhir-akhir ini memang udah nggak ada yang manggil X Noah ya, alhamdulillah. Udah nggak ada lagi ya. Kan dulu kan dari mulai Uki Peter Pan, Uki Noah, Uki X Noah, Uki Kautsar. Nah itu terus ada perpindahan fase ini. Gitu banyak julukan-julukan deh. Itu yang paling nyaman, yang paling bawah dong. Kembali ke nama asli yang dikasih oleh orang tua. Oke. Tapi udah masalah tuh ya kalau Uki X Noah gitu. Kan udah ada X-nya sebetulnya. Apa masih masalah? Nggak tahu ya. Ana tuh berangkat dari sebab di dunia musik ini ada orang yang misalnya dulunya dikeluarin oleh, bukan dia keluar tapi dikeluarin sama band. Iya. Ada orang dikeluarin dari bandnya. Anda nggak lagi nyindir saya kan? Enggak. Kata antum dikeluarin. Enggak. Maksudnya sebenarnya band Anda juga kan ada orang yang dikeluarin. Iya. Tapi kemanapun mereka pergi, mereka selalu membawa nama XXS karena masih ada kebanggaan di situ. Iya, betul. Karena mereka merasa gue bangga dulunya pernah di sana, cuma gue dikeluarin gitu aja. Iya. Kalau sekarang mah enggak lah udah. Kalau Ana kan dikeluarkan, ibaratnya memilih untuk menanggalkan nama itu sendiri. Gitu. Jadi sebenarnya walaupun menurut orang pasti akan ada, ya gimana pun lu pergi kemana-mana lu akan dikenal sebagai X Noah. Iya. Tapi sebagai pribadi Ana juga pengen dong lepas dari lama itunya gitu. Maksudnya kalau nggak akan move on. Iya benar. Iya, yang salah sebenarnya gini, terserah deh mau Uki Kautsar, tapi yang salah Uki X Viera. Itu yang Uki X Speaker First. Uki X Speaker First. Karena Reda pun juga tidak memakai. Oh, Reda juga nggak memakai. Oke. Kirain Reda ada. Saya terinspirasi jadi. Oh, Reda Samudra X Wali juga enggak ya? Sempet ya dulu. Syukron jazakallah khair Uki Kautsar. Kita kasih solusi.